Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya Lasder Sinaga Espil dengan nomor induk mahasiswa 24107455. Pada hari ini akan melaksanakan PPL di SMP RK Bintang Timur Rantuk Rapat dalam rangka PPG dalam jabatan batch 1 Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Pastoral Ketik-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2024. Selamat pagi. Pagi, Pak. Belum semangat sepertinya, masih pagi-pagi tapi suaranya kurang kuat. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih anak didik sekalian. Bapak lihat dulu, ya kelasnya bersih. Anak-anak kami sepertinya sudah siap untuk belajar. Ya, semuanya sudah posisi untuk belajar. Tetapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Pak. Silakan maju, Arfianti. Mari kita bersatukan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas nafas kehidupan yang masih berikan hingga saat ini. Bapa, kami ingin memulai belajar mengajar kami, kiranya apa yang kami pelajari nanti dapat menjadi bekal dan firman kami. Hanya inilah doa namu dan kedatangan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa kita? Beriman, peduli, kolaborasi, visioner, simplisitas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih kepada Arfianti yang telah memimpin kita dalam doa dan juga memimpin korpedi. Baik anak didik sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Jika hadir, nanti katakan saya hadir Pak. Ya. Yang pertama, Jipo. Saya hadir Pak. Terima kasih. Adrian. Hadir Pak. Terima kasih. Jocelyn. Selin. Baik, terima kasih. Anak-anak kami hadir. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada Mariani. Silakan dulu nak. Seluruhnya dipersilakan untuk kembali. Baik anak didik sekalian, ada yang mengingat pelajaran pada minggu yang lalu? Silakan angkat tangannya. Iya? Iya. Lebih kuat nak. Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Benar atau salah? Kurang yakin. Benar atau salah? Iya, terima kasih. Iya benar. Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Siapa di sini laki-laki? Angkat tangan. Iya, ikut dulu ya laki-lakinya ya. Baik, siapa perempuan? Terima kasih. Si Angelita bangga nggak sebagai perempuan? Bangga Pak. Kenapa bangga? Apa yang Angelita banggakan sebagai perempuan? Karena perempuan itu kayak diistimewakan gitu. Perempuan itu diistimewakan. Baik,
Si Rafki, bangga nggak sebagai laki-laki? Bangga, Pak. Apa yang Rafki banggakan Karena sebagai laki-laki? bisa bertanggung jawab juga, tanggung jawab penuh atas keluarga. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Ya, bisa bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Setuju dengan jawaban teman-temannya? Baik, kita tidak mengulang lagi pelajaran itu, tetapi pelajaran kita hari ini adalah sama-sama apa pelajaran kita hari ini? Lebih kuat. Apa pelajaran hari ini? Iya, terima kasih. Aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, mengapa kita mempelajari aku memiliki kemampuan adalah, boleh dilihat di depan. Silakan sama-sama membaca. 1, 2, iya. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan yang bertanggung jawab sehingga mampu menciptakan kemampuan yang berdaya guna bagi orang lain. Ya, terima kasih. Inilah tujuan pembelajaran kita. Dengan mempelajari aku memiliki kemampuan, kita hendaknya mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan, mampu menjelaskan sikap menyikapi kemampuan berdasarkan kitab suci, mampu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kemampuan, serta mampu menciptakan kemampuan yang berdaya guna bagi orang lain. Adapun kriteria tujuan pembelajaran kita, siapa bisa membantu Bapak membaca? Mungkin Angel? Ya, yang pertama. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimilikinya dengan kritis. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan menunjukkan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan yang dimiliki berdasarkan kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30 melalui diskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan melalui diskusi. Dan yang keempat, peserta didik mampu dapat mendesain suatu poster sebagai tindakan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab melalui diskusi kelompok. Ya, tepuk tangan dulu untuk Angel yang sudah membacakan kriteria. Ada berapa kriterianya, Nak? 4. Jadi ada 4 kriteria ketercapaian atas tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai diajarkan, Bapak mengharapkan anak didik kami mendapatkan sesuatu. Ya, maka pemahaman bermakna. Apa makna dari seluruh kegiatan pembelajaran hari ini? Si Patio bisa membaca? Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah. Setiap orang diberi kemampuannya berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses dan kebahagiaan dirinya sendiri dan sesamanya. Dalam materi, aku memiliki kemampuan peserta didik diajak untuk menggelamkan diri dalam usaha yang total sehingga berkembang seturutnya yang Tuhan kehendaki. Iya, tepuk tangan dulu untuk Patio. Ya, terima kasih ya. Nah, sekarang untuk anak didik kami. Kira-kira anak didik kami memiliki kemampuan tidak? Siapa yang memiliki kemampuan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi yang memiliki kemampuan. Oke, baik, terima kasih. Apakah kemampuan yang anak didik kami miliki itu berguna untuk orang lain? Menurut anak didik kami bergunakah? Yakin? Iya, jadi diharapkan anak didik kami mengetahui kemampuannya dan apakah kemampuan itu berguna untuk orang lain. Baik,
Mas semua memperhatikan ke depan. Tadi mic-nya satu lagi di mana? Iya. Bapak minta tolong Angel berdiri ya. Nanti siapa yang angkat tangan, Angel kasih mic-nya ya. Oke. Semua lihat ke depan. Ada berapa gambar di depan? 3 gambar. Ya, ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Masing-masing melihat. Sudah? Gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar yang ketiga. Pertanyaan Bapak yang pertama. Gambar yang pertama ini kira-kira apa ini? Gambar apa ini, Nak? Siapa yang tahu? Gambar yang pertama ini kira-kira tentang apa? Bisa dilihat? Ada banyak orang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan kita tolong Angel. Ya, gitu. Pertama itu tentang atletik atau olahraga. Ya, tentang atletik, ada olahraga. Ya, baik, secara umum ini adalah gambar olahraga, kemampuan berolahraga. Gambar pertama ada di sini naik sepeda ya, olahraga naik sepeda. Iya, ada di sini sepertinya bermain bola, ya kan? Ini karate, ada gambar yang jelas ya. Baik, jadi ini adalah suatu kemampuan berolahraga, atau dengan kata lain adalah kinestetik. Berikut gambar yang kedua. Yang lain siapa yang bisa menjelaskan gambar kedua itu? Ya, kasih Catherine. Gambar kedua itu Pak, kemampuan bermain musik. Bermain musik, ya. Ada juga yang lain. Hanya bermain musik, Pak? Bernyanyi Pak. Iya, bernyanyi. Tepuk tangan dulu untuk Catherine. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga ini, ya, si Selin, silakan Nak. Kemampuan dalam bidang akademik. Kemampuan dalam bidang akademik. Tepuk tangan dulu untuk Selin. Baik. Kira-kira anak didik kami, gambar ini, apakah ini semua adalah kemampuan? Iya Pak. Perlu atau berdaya gunakah ini bagi yang lain? Iya. Sekarang ini banyak orang tidak memahami kemampuannya, bukan tidak dikenali, sehingga dia susah untuk mengembangkannya. Ya, banyak anak-anak tidak memahami kemampuannya. Maka hari ini kita akan mencoba. Bapak akan membagikan LKPD. Ya, Bapak bagikan dulu. Mohon dibaca masing-masing LKPD-nya. Ya. Baik, semua baca dulu LKPD-nya yang saya bagikan. Sudah dibaca? Apa pertanyaan yang pertama? Iya, apa itu kemampuan menurut kalian? Menurut anak didik kami, ya, ditulis saja. Apa itu kemampuan menurut anak didik kami? Ya, dibaca baik-baik pertanyaannya ya. Ini masih kita kerjakan secara pribadi. Waktu mengerjakannya hanya 5 menit, nah ya. Dibaca baik-baik nak ya, pertanyaan yang ada di LKPD.
habis waktu ya, sudah 5 menit. Sekarang anak didik kami tadi sudah mengisi LKPD-nya ya, masing-masing secara pribadi ya. Sekarang di dalam ini kita akan diskusikan dalam kelompok. Kita akan masuk dalam kelompok ya nak ya. Kita terdiri dari 6 kelompok ya, masing-masing ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Jadi Bapak buat ini namanya kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang di kelompok, coba anak didik kami bercerita, berkomunikasi satu dengan yang lain, kemampuan yang dimilikinya kepada temannya. Silakan berdiskusi, ya, berdiskusi dengan kelompoknya, ya. Apa kemampuan yang anak didik kami pahami tadi? Apa saja kemampuan yang dimilikinya? Lalu bagaimana cara mengembangkannya? Ya, silakan berdiskusi satu sama lain. Oke, baik, waktu diskusi telah selesai. Baik, anak didik kami sudah berdiskusikan satu sama lain. Bapak lihat seperti jenuh, Bapak ingin buat ice breaking dulu. Saya silakan ya, tepuk semangat. Ya, kita ulang, once again, sekali lagi, tepuk semangat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, anak didik kami telah diskusi tadi apa itu kemampuan dan juga bagaimana cara mengembangkan kemampuan. Maka hari ini kita akan membuat suatu proyek. Ya, seperti saya katakan minggu lalu kita akan membuat proyek poster. Poster apa yang dibuat adalah poster tentang kemampuan dan bagaimana cara mengembangkan kemampuan. Anak didik, dilihat dulu video yang di depan. Semua melihat ya sebelum melakukan proyek ya. Anak didik kami buka kitab sucinya Matius 25 ayat 14 sampai 30. Siapa yang sudah menemukan nak? Iya. Bisa dibaca? Siapa yang bersedia membaca? Ya, Dipo dulu, silahkan Dipo. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba. Minggu lalu Pak sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan dengan membuat sebuah proyek. Sudah dibawa? Sudah dibawa kertas kartonnya? Sudah diambil poster-posternya? Iya, dalam waktu 15 menit
anak didik kami, silahkan mengerjakan proyeknya. Diingat kembali apa itu kemampuan tadi, ya. Ingat apa kemampuan tadi berdasarkan diskusi kelompok, kemudian apa pesan kitab suci. 15 menit ya nak ya. Silakan bekerja bersama, ya, saling membantu ya. Langsung diatur supaya posternya cantik. Kelompok 1 sudah memulai ya, sudah mulai hendak menempelkan poster-posternya. Iya. Sepuluh menit lagi ya nak ya waktu kita, silakan. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Bagaimana, sudah siap? 5 menit lagi. Berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan kreasi masing-masing kelompok. Ada yang sudah selesai nak? Baik, sudah siap? Sudah siap nak? Kelompok 5 sudah siap? Siapa yang sudah siap kelompoknya? Tinggal 1 menit lagi nak, cepat. Sudah? Ya, mana? Sudah? Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Waktu sudah habis. Ya, waktu kita sudah habis. Kita akan menampilkan hasil yang dikerjakan oleh
Kelompok ya, kelompok siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok Jocelyn, silakan kelompok Jocelyn. Kelompok yang lain mendengarkan dan melihat. Jika nanti ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Silakan kelompok Jocelyn maju. Semua anggota kelompok juga. Ya, silakan maju. Kelompok yang lain memperhatikan. Ya, di sini. Baik. Silakan siapa yang memegang gambar? Siapa yang menjelaskan? Tunggu, stop. Oke. Baik, adik-adik sekalian, yang kita beri dulu kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok 4. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Berdirinya kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil poster yang sudah kami buat. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jocelyn. Saya Widiani. Saya Arfianti. Saya Gita. Berikut hasil presentasi kami. Temanya aku memiliki kemampuan. Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan atau kecerdasan seseorang, individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, kemampuan itu terbagi menjadi beberapa teman-teman. Ada kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan musikal, logis matematika, kecerdasan linguistik verbal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, yang pertama ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu adalah pemahaman terhadap diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan pengetahuan seseorang. Yang kedua, kecerdasan naturalistik, yaitu kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence, ialah kapasitas untuk mengenali dan mengelompokkan fitur tertentu di lingkungan fisik sekitarnya, seperti binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca. Ada juga kecerdasan musikal. Nah, ini biasanya teman-teman yang suka bermain musik, bernyanyi, pokoknya di bidang seni. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan dalam mengingat nada, tempo, dan ritme pada lagu atau hal-hal yang berhubungan dengan irama pada suara tertentu yang dapat menimbulkan emosi dalam diri seseorang. Kemudian ada kecerdasan logis matematika, yaitu ada kecerdasan matematis logis, yaitu kepekaan pada memahami pola-pola logis atau numeris dan kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Ada juga kecerdasan linguistik verbal, yaitu kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki individu dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan, serta menciptakan sesuatu melalui bahasa tersebut. Berikutnya ada kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan spasial visual yang merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir dalam bentuk visual. Lalu ada kecerdasan interpersonal, yaitu adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang. Ada kecerdasan kinestetik jasmani yang terakhir, itu adalah kecerdasan yang merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Ada dari kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana kelompok saudara mengembangkan talenta menari? Baik, menurut kelompok saya,
menari, keterampilan menari itu bisa kita kembangkan dengan mengikuti ekskul tari di sekolah atau mempelajari gerakan-gerakan simple di rumah. Kan sekarang sudah ada aplikasi yang membantu seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Begitu. Oke. Terjawab lah. Oke, yang lain? Adakah lagi? Ya, minta tolong. Silakan, Frans. Bagaimana kelompok mengembangkan kecerdasan matematika? Kecerdasan matematika dikembangkan gitu. Ya. Bagaimana matematika itu dikembangkan, kemampuan matematika? Kalau di sekolah kita kan juga ada itu pelatihan olimpiade kan. Nah, dari situ bisa dikembangkan kemampuan matematikanya, berhitungnya, juga dari soal-soal di ponsel kan juga ada, bisa dikembangkan melalui itu juga. Sudah terjawab kan? Baik, sudah terjawab. Baik, ya sudah terjawab pertanyaan kelompok dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4. Baik anak didik kami, kita masuk ke tahap berikut evaluasi. Tadi Bapak melihat semua kelompok sangat aktif dalam melakukan kegiatan proyek. Ya, Bapak senang kalian aktif semua di kelompok, satu sama lain saling mendukung, saling membantu. Ya, maka kita masuk kepada hari ini adalah pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita bersama-sama ya anak didik kami, ada yang mengingat tadi dari pertama, apa itu kemampuan? Ya, siapa yang bisa menjawab kemampuan itu apa? Kelompok MJ, apa itu kemampuan? Ya, silakan. Kemampuan apa? Menurut saya, kemampuan adalah keunikan yang dimiliki pada diri seseorang. Ya. Kemampuan adalah keunikan yang dimiliki seseorang. Ada yang lain? Ya, silakan. Menurut saya, kemampuan adalah kecakapan seorang individu dalam melakukan aktivitas, Pak. Iya, kecakapan individu, kecerdasan individu dalam melakukan segala kegiatannya. Ya, berikut, bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Ada yang tahu bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Silakan, kelompok Agus, bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Cara mengembangkan kemampuan diantaranya melatih diri terus-menerus, berani masuk kelompok atau organisasi yang mempunyai niat yang sama, banyak membaca buku dan selektif terhadap informasi yang diterima. Iya, terima kasih ya. Itulah cara-cara mengembangkan kemampuan. Tadi dalam kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30. Anak didik kami memilih sebagai tokoh apa? Apakah yang orang pertama, orang kedua, atau hamba ketiga? Kelompok 1 memilih hamba berapa? Hamba pertama. Kenapa? Karena saat dia dipercayakan untuk memiliki talenta, dia mengembangkannya sehingga talenta itu berkembang, Pak. Benar ya, mereka memilih hamba pertama karena tidak malas, rajin mengembangkan talentanya. Apa yang dia punya dikembangkan sehingga menghasilkan yang banyak ya. Maka anak didik kami, kenalilah talentamu dari sekarang. Setelah kamu kenali, kembangkan. Jangan malas ya. Sebab jika kamu malas, maka talentamu tidak akan berkembang. Untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Sebagai refleksi anak didik kami, kenali kemampuanmu, lalu bagaimana cara mengembangkannya. Lalu kemampuan itu harus dipikirkan, kalau aku memiliki kemampuan menari, harus bisa juga berguna kepada yang lain. Kemampuan itu tidak boleh hanya pada diri kita, tetapi berguna bagi orang lain. Setuju? Setuju? Iya. Baik, Bapak akan membagikan asesmen karena sudah selesai pembelajaran. Apakah anak didik kami bisa menangkap tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai asesmen? Dikerjakan dalam 10 menit ya.
tolong Bapak Kak. Iya. Silakan masing-masing mengerjakan. Ya, dikerjakan. Baik, waktu habis nak, silakan kumpulkan kembali LKPD kedua yang sudah Bapak bagikan. Silakan antar ke depan, salah seorang mengantar hasil asesmen estimatif yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, baik. Masih ada? Silakan. Masih ada ya. Baik. Pertanyaan Bapak. Yakinkah anak didik kami akan mendapatkan nilai tinggi? Siapa yang yakin mendapatkan nilai 100? Melihat antusiasnya, Bapak yakin kalian mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, anak didik kami, sebagai tugas di rumah, nanti anak didik kami baca lagi kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30, lalu pilih ayat yang berkesan dari sekian ayat itu mulai 15 sampai 30, kemudian buatlah itu menjadi status WA, IG, media sosial ya. Semoga bisa ya dibuat itu menjadi status WA-nya, sehingga nanti Bapak melihat berapa orang yang sudah melihat statusmu. Semakin banyak orang melihat berarti semakin senang dengan apa yang kamu buat. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita minggu depan adalah kemampuanku terbatas. Semoga anak didik kami bisa minggu depan ikut seperti hari ini belajar tentang kemampuanku terbatas. Salah seorang untuk menutup kegiatan kita dengan doa, dipersilakan siapa? Ya, Kenji, silakan Kenji maju. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini Engkau masih memberi kami napas dan kekuatan ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau pulang, lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari mara bahaya sampai ke rumah dengan selamat. Hanya ini doa anakmu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, masih ingat kronologinya kan? Silakan berdiri semua, berdiri. Ya, berdiri. Siapakah kita? SMP Bintang Timur Rantau Prapat. Core value. Beriman, peduli, kolaborasi, visioner, simplisitas. Iya, tepuk tangan buat kalian. Baik, terima kasih anak didik semua. Sampai jumpa pada